Pria ini melempar kaviar bernilai puluhan ribu ke tanah. Lalu keluarkan sekotak ikan haring murah yang sudah difermentasi. Makan dengan nikmat. Setelah makan, dia menyekat tangannya ke setelan desainer. Tapi siapa sangka, belum lama ini dia masih seorang pengembara dengan pakaian compang camping. Dia pukul pria berjas di pinggir jalan dengan batu. Lalu lepaskan pakaiannya dan kenakan pada badannya. Kemudian keluarkan hanya 300 sen yang tersisa di dompet. Gunakan 200 sen untuk menyewa ruang bawah tanah selama 3 hari. Selalu bawa bersamanya bagasinya. Di dalamnya penuh dengan obat-obatan dan buku catatan. Dia mengandalkan TV untuk menentukan tanggal. Lalu mengeluarkan koran dari bagasinya. Di atas adalah seluruh hasil kemenangan pacuan kuda tahun ini. Berkat pembelian kuda dia mendapatkan barel emas pertamanya. Dia segera berganti ke ruangan berjendela. Keluarkan berita stok lagi. Menandai stok yang akan naik harganya. Seperti itu setiap hari dia menghasilkan sebarel uang untuk dibawa pulang. Terus-menerus membeli kuda dan stok berulang kali. Uang dengan cepat memenuhi ruangan. Lalu dia mencari seorang manajer stok. Suruh dia berdagang sesuai instruksinya. Hanya dalam 1 bulan, keuntungannya meningkat 10 kali lipat. Tanpa diduga, saat ini dia ingin. Manajer stok menjual habis stoknya. Keesokan paginya, si manajer dimarahi atasannya. Saat ini semua orang melihat ke TV. Ternyata peristiwa tanggal 11 September di Amerika terjadi. Membuat stok global menggila. Kali ini manajernya kebingungan. Malam itu dia meminta manajernya untuk mengatur pertemuan dengan seorang taipan. Keluarkan obatnya. Katanya obat ini bisa menyembuhkan penyakit istrinya. Manajer mengingatkannya bahwa sklerosis lateral amiotrofik tidak ada obatnya. Katanya itu tidak ada sekarang. Tapi hidupnya tidak akan bertahan lama. Tak ada salahnya mencoba. Si taipan tergerak. Jadi dia suntikkan obat ke dalam jarum suntik. Tidak sangka istrinya bangun setelah koma selama beberapa hari. Saat ini sang taipan berkata dia ingin membalas budi. Tapi dia keluarkan sebuah foto. Suruh dia berinvestasi pada orang ini. Aku memberi kamu uang, berinvestasi atas nama kamu. Taipan itu kebingungan setelah mendengar ini. Katanya obat ini hanya aktif untuk 1 bulan. Selama taipan itu mendengarkannya, dia akan terus memberinya obat. Dia tidak punya pilihan selain mendengarkan. Gantinya menjadi pemegang saham terbesar Han Tae-sul. Ternyata dia tahu Han Tae-sul akan ciptakan mesin waktu di masa depan. 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Han Tae-sul menjadi ilmuwan jenius yang semua orang kenal. Dia memasukkan pil ke dalam mesin. Setelah itu lampu goyah. Gula batu berubah menjadi bedak dan menghilang. Kemudian muncul di hadapannya lagi. Dia telah berhasil menemukan teknik teleportasi. Hari itu Han Tae-sul berada di pesawat pulang ke negeri. Tiba-tiba terjadi guncangan. Pesawat membunyikan peringatan. Pada saat ini benda tak dikenal memecahkan kaca. Kemudian menabrak mesin kiri sehingga menyebabkan kerusakan. Pesawat jatuh di luar kendali. Kabin pesawat menjadi kacau. Dia cepat masuk ke kokpit. Menemukan kapten sudah mati. Kopilot juga tidak sadarkan diri. Dipakai masker oksigen, kopilot sadar kembali. Dia keluarkan gulungan kaset yang selalu bersamanya. Gunakan potongan plastik untuk menutup lubang di kaca. Tekanan udara di kabin pesawat baru saja pulih. Tapi panel kontrol pesawat kehilangan daya. Han Tae-sul berdasarkan ketinggian dan kecepatan gerakan inersia. Hitung waktu jatuhnya pesawat ada 3 menit lagi. Untungnya ia jenius dalam bidang mekanik. Dia cabut kabel daya dari server untuk cari tahu. Setelah meneliti, dia bersiap menyambung kabel listrik. Saat ini pesawat berada di langit di atas kota. Saat hendak menabrak gedung, Han Tae-sul telah usai memperbaiki sistem kelistrikan. Membantu pesawat mendarat dengan selamat. Dan dia juga menjadi pahlawan manusia. Para ahli percaya bahwa insiden tersebut disebabkan oleh serangan burung. Tetapi ketika Han Tae-sul pulang, kopilot menghentikannya.
Dia terlihat seperti ada yang memukulinya. Katanya bukan burung yang menabrak pesawat hari itu. Lalu mengeluarkan USB dan memberikannya kepada Han Taesul. Beritahunya untuk berhati-hati terhadap orang-orang di departemen masa percobaan. Han Taesul buka video untuk menonton. Melihat pesawat ditabrak koper. Kemudian sesosok tubuh menabrak pesawat. Han Taesul penasaran kenapa ada orang di langit. Jadi perbesar pemandangannya dan perbaiki kualitasnya. Karena diketahui orang tersebut adalah saudara laki-laki Han Tae-san. Tapi kakaknya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Karena untuk mencari tahu kebenarannya, dia mengandalkan data penerbangan pesawat saat itu. Hitung perkiraan posisi saat bagasi jatuh. Lalu naik mobil sendirian mencarinya. Gunakan mesin untuk menandai lokasi yang dicari sebelumnya. Akhirnya menemukan barang bawaannya di rumput. Dia ingat apa yang pernah dikatakan kakaknya. Kata sandi semuanya adalah hari ulang tahun Han Taesul. Jadi coba masukkan kata sandinya. Benar saja, bagasi sudah dibuka. Di dalamnya terdapat semua peralatan fotografi yang sering digunakan kakaknya. Ada satu kunci dan satu ponsel tersisa. Dia mengisi daya ponsel dan menyalakannya. Ada panggilan telepon datang. Lawan sedang mencari saudaranya. Tapi tak disangka Taesul mengucapkan beberapa patah kata. Orang lain mengenali identitasnya dan menutup telepon. Dia harus pulang ke rumah. Kemudian menemukan bahwa rumahnya dibobol secara ilegal oleh orang lain. Anehnya, tidak ada yang hilang di rumah. Hanya ada satu gambar di dinding yang digantung terbalik. Menurunkannya, dia menemukan ada beberapa huruf besar di dinding. Jangan mencari saudaramu. Jika tidak, kamu akan mati. Di malam hari, dia mengeluarkan kunci dan membuka kunci di mana-mana. Tapi tidak ada apapun. Selanjutnya dia membuka kamera lama kakaknya. Ada juga gulungan film di dalamnya. Jadi dia membawanya untuk dicuci. Diketahui bahwa itu semua adalah foto dari beberapa hari berikutnya. Lebih aneh lagi, ada juga foto pernikahannya. Tapi dia tidak kenal pengantinnya. Pagi-pagi dia berangkat ke rumah duka. Apakah kakaknya belum mati? Gadis itu menahan bau busuk saat mencari benda di mayat. Dia membuka kantong uang dan membuang puluhan ribu uang kertas. Sebaliknya, dia ambil saja beberapa koin. Kemudian dia melihat beberapa mesin cakar hewan tua. Setelah melihat sekeliling tidak ada siapa-siapa, dia ambil pistol dan tembak. Lalu gantung boneka binatang itu di tas. Ini Korea pada tahun 2030. 20 tahun setelah perang nuklir. Kota ini telah menjadi hutan belantara. Dan hari ini adalah ulang tahun Seoha yang ke-30. Tapi dia hanya bisa bercermin dan mengucapkan selamat ulang tahun pada dirinya sendiri. Pergi ke taman yang ditinggalkan untuk bermain sendirian. Saat sedih, dia cari kerangka tampan untuk diajak bicara. Tiba-tiba terdengar suara. Dia segera waspada. Diam-diam dekatinya dan menemukan itu hanyalah seekor kelinci. Dia menelan air liur. Ini adalah hewan liar yang sulit ditemukan di akhir dunia. Tapi dia tidak tahan. Pada saat ini, seekor serigala keluar dari belakang. Angkat kelinci. Seoha dengan menyesal meletakkan senjatanya. Pergi ke toko untuk terus mencari sesuatu. Tapi tetap saja tidak ada. Tiba-tiba sebuah kendaraan lapis baja berhenti di depan pintunya. Di atas ada dua tentara memegang senjata turun. Mereka adalah elemen bersenjata dari Seoul. Metode mereka kejam dan mengelola banyak sumber daya. Sekali tertangkap, satu-satunya jalan adalah kematian. Untunglah prajurit itu buta sehingga Seoha bisa lolos dari bencana. Lalu dia kembali ke kamp pengungsi di pinggiran kota. Ketahuan ayahnya baru saja kembali dalam keadaan terluka parah. Lukanya terinfeksi parah. Harus segera minum antibiotik. Tapi obat di sini sudah lama habis. Semua obat telah disita oleh angkatan bersenjata. Jadi Seoha mengemasi perlengkapannya. Abaikan keberatan ayahnya dan pergi ke markas untuk mencuri obat. Seoha melihat pintu besar dijaga ketat. Ada juga tentara yang berpatroli di lantai atas. Tapi dia menemukan ada pipa ventilasi di atap.
Lalu bidik dengan benar dan tarik pelatuknya. Dia gunakan katrol untuk memasuki rumah sakit. Merayap ke gudang obat dari saluran ventilasi. Dengan lancar temukan antibiotik. Saat hendak pergi, dia ditemukan oleh tim patroli. Seohae memutuskan untuk menembaknya. Saat ini peringatan berbunyi. Sejumlah besar tentara datang. Seohae dan mereka saling menembak dengan ganas. Dia beruntung lolos. Tapi saat berlari ke dalam hutan, dia terjatuh ke dalam lubang. Dengan tidak sengaja menghindari tentara yang mengejar. Dia tidak merangkak keluar sampai fajar. Dalam perjalanan pulang, dia menemukan situs kuburan. Tidak sengaja menemukan buku harian. Halaman pertama mencatat ulang tahun Seoha. Yang lebih aneh lagi adalah, pemilik buku harian ini adalah dia sendiri. Seohae dorong peti mati keluar. Ditemukan 2 kerangka terkubur bersama. Saat dia menyentuh kerangka itu, beberapa adegan tiba-tiba muncul di pikirannya. Airnya mata terus berjatuhan. Seohae buru-buru membuka buku harian itu. Di atas tertulis bahwa jika dia menggunakan mesin waktu untuk kembali ke masa lalu, menyelamatkan Han Taesul, itu dapat mencegah pecahnya perang. Pada titik ini sebuah foto terjatuh. Itu foto pernikahan dia dan pria itu. Setelah kembali ke kamp pengungsi, Seohae tanya bapaknya siapa itu. Apakah kembali ke masa lalu dan menyelamatkan orang itu bisa mencegah terjadinya perang? Tapi wajah ayahnya berubah lagi. Memarahinya karena mengkhawatirkan hal bukan miliknya. Lalu berkata masa lalu lebih berbahaya daripada masa kini. Setelah ayahnya tidur, Seohae masih memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Dia menulis surat, mengatakan bahwa dia ingin kembali ke masa lalu dan mengubah dunia yang mengerikan ini. Datang ke tempat sepi, terjadi badai pasir. Dia hanya bisa menyipitkan matanya dan berjalan ke depan. Tapi tidak sengaja jatuh ke pasir. Untungnya ayahnya datang menyelamatkannya tepat pada waktunya. Lalu mereka pergi ke pabrik mesin penjelajah waktu. Seorang tentara mencetak serangkaian angka di lengan Seohae. Ayahnya bilang kalau dia sampai di sana, jangan biarkan orang lain menangkapnya. Jangan mencari Han Taesul untuk mengubah dunia. Diamlah di sana dan nikmati hidup. Dengan cepat giliran Seoha. Dia mengambil barang bawaannya dan masuk ke mesin waktu. Kemudian mesin menyala. Tubuh Seoha mulai memudar lalu menghilang. Lalu dia terbangun di sebuah gang. Pakai baju. Lalu dia ambil koper bertelanjang kaki di rel kereta. Tiba-tiba ada cahaya di depan. Sekelompok orang berbaju hitam sudah lama menunggu di sini. Mereka adalah orang-orang dari Departemen Manajemen Waktu. Bersiap untuk menangkap penjelajah waktu yang datang ke sini. Agar tidak mengganggu ketertiban sosial. Dia cepat kabur. Menggunakan kompartemen kereta untuk bersembunyi. Potong saja mereka dengan mudah. Dia pergi ke tempat sampah dan mencari makanan. Tapi ditemukan lagi oleh seorang pria yang memegang pisau. Dia mengendalikannya dengan tangan kosong. Dengan itu, dia berhasil memakan mie kacang hitam yang dirumorkan. Jae segera diam-diam menelepon polisi lagi. Katanya ada wanita aneh di toko. Di TV saat ini sedang tayang langsung nomor pemenang lotre. Tanpa diduga, Seoha menyebutkan nomor pemenang. Membuat Jaesun bingung. Wanita ini dapat memprediksi nomor pemenang. Baru mau tanya kok bisa. TV menayangkan berita terkait Han lagi. Tubuh Seohae mulai berkedip saat dia bersemangat. Cahayanya juga mulai dari terang ke gelap. Selanjutnya Seohae pingsan lagi. Saat dia bangun, dia ada di tempat tidur Jaesun. Ketika dia melihatnya, dia mengambil panahnya dan bersiap menyerang. Melihatnya tidak punya niat buruk, dia membuka kopernya. Mengetahui ada item yang cukup di dalam, dia merasa lega. Dengan sepenuh hati sambut Seoha. Sebenarnya dia ingin meminta nomor pemenang berikutnya. Tapi Seoha menyarankan pergi ke Busan untuk menemukannya terlebih dahulu. Jaesun langsung setuju. Sebelum pergi, Seoha dengan hati-hati membuka pintu untuk melihat apa yang ada di luar. Menemukan bahwa orang dari Departemen Masa Percobaan telah datang ke pintu.
Tiba-tiba tim garis depan bergegas masuk. Tapi ditangani dengan lembut oleh Seo Hae. Dia menarik Jaesun keluar. Setelah pertempuran sengit. Pada akhirnya, keduanya masih terpaksa ke atap tanpa ada cara untuk melarikan diri. Paman bermata kaca menyuruhnya menyerah. Seo Hae menarik Jaesun menuruni tangga. Untungnya ada truk sampah lewat dan menjemput mereka. Seul menyapa mereka. Dengan cepat keduanya tiba di terminal bus. Jaesun menggunakan seluruh uangnya untuk membeli 2 tiket bus. Dia bilang dunia orang dewasa memang tidak mudah. Seo Hae di masa depan juga sangat simpatik. Saat pergi ke kamar mandi, dia diam-diam tulis nomor pemenang berikutnya. Masukkan ke dalam bajunya. Dia pergi ke stasiun sendirian. Kemudian tidak sengaja menemukan bahwa dia telah mencari sejak lama. Saat kembali, dia menemukan dewa kekayaan telah melarikan diri. Dia dengan cepat mencari kemana-mana. Dan pikir dia telah ditipu.